wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan subuh hari kini kita dipertemukan kembali, kita diberikan nikmat yang tak terhingga, diberikan kesempatan untuk dapat hadir melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah, diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, yang mana salat sunat 2 rakaat yang kita lakukan sebelum subuh lebih gadang ganjarannya daripada dunia dan isinya. Dan salawat dan bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang semua kita hormati pemuda-pemudi kaum muslimin wal muslimat yang insyaallah kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini diawali dengan kisah seorang manusia, seorang anak muda yang tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit oleh para malaikat. Seorang anak muda yang hidup di zaman Nabi tapi tak pernah bertemu dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi tak pernah berjumpa dengan Nabi. Hidup di zaman Nabi tapi sangat dicintai oleh Nabi. Sampai-sampai karena cinta Nabi kepada pemuda tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabatnya, kepada Umar bin Khattab, kepada Ali, kepada Utsman bin Affan, wahai sahabatku, kata Nabi, jikalau nanti sepeninggal aku memberikan wasiat kepada kamu. Aku berikan wasiat, jikalau nanti datang seorang pemuda yang nun jauh yang berada di negeri Yaman, datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Jika engkau bertemu dengan pemuda ini, maka mintalah doa kepadanya. Mintalah dia supaya mendoakanmu agar diampuni dosa-dosamu. Karena doa pemuda ini sangat mustajab, dikabulkan oleh Allah. Sahabat pun heran, kenapa, apa istimewanya pemuda ini? Apa istimewanya pemuda ini sehingga sangat dicintai Nabi padahal belum pernah bertemu Nabi? Dan akhirnya
tercatat dalam lembaran sejarah. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni? Dia bukan orang kaya. Dia hanya seorang pengembala yang miskin. Dan dia merawat ibunya yang sedang sakit dan lumpuh, yang sudah tua. Dia rawat ibunya. Dia bersihkan kotoran ibunya tanpa sedikit pun ia mengeluh. Dia merawat ibunya, dia beri makan pada ibunya, dia berikan perawatan yang bagus pada ibunya tanpa sedikit pun ia berkata kasar. Bahkan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah menganugerahkan kepadaku seorang ibu dengan panjang umurnya supaya aku dapat merawatnya di hari tuaku." Dia berdoa kepada Allah. Apapun yang diminta oleh ibunya, maka akan cepat ia untuk mengerjakannya. Begitu baktinya pada ibu, sangat istimewa di mata malaikat, terkenal di langit tapi tak terkenal di bumi. Dia hanya orang biasa, tapi Rasulullah sangat cinta padanya. Suatu waktu ibunya berkata, "Wahai Uwais Al-Qarni anakku, sebelum ajal kematian datang kepada ibu, rasa-rasanya ibu ingin sekali untuk melaksanakan haji. Wahai anakku, ingin rasanya berdoa di hadapan Ka'bah. Dari Yaman sampai ke Makkah jaraknya 1.300 kilometer. Kalau pakai pesawat 3 jam dari Siko Lampiyah, dari Jakarta. Nah, itu jarak dari Yaman ke Makkah. Ibunya berkata, "Wahai Uwais Al-Qarni, sebelum kematian datang pada ibu, ibu ingin melaksanakan haji." Apa kata Uwais Al-Qarni? Dia peluk ibunya. "Ibu, insya Allah ibu, aku akan berusaha supaya engkau bisa berangkat untuk melaksanakan haji ibu." Begitu tekadnya. Kemudian Uwais Al-Qarni keluar dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, bantulah pemuda miskin ini ya Allah. Bagaimana caranya aku bisa berangkatkan ibuku untuk melaksanakan haji ya Allah. Bantu aku ya Allah untuk supaya aku bisa memberangkatkan ibuku untuk berangkat haji ya Allah." Dan akhirnya setelah dia berdoa, dia mendapatkan cara untuk memberangkatkan ibunya haji. Dia mintalah tetangganya untuk dia memberikan 1 ekor anak sapi supaya ia rawat. Maka diberikan 1 ekor anak sapi oleh tetangganya, dia rawat dan dia beri makan. Dia beri makan anak sapi jauh ke puncak bukit. Padahal di bawah ada rumput, tapi dia berikan anak sapi itu jauh ke puncak bukit untuk mencari makan. Bagaimana cara Uwais Al-Qarni membawa anak sapi ke puncak bukit? Dia gendong anak sapi. Dia gendong anak sapi itu naik ke puncak bukit, pulang dia gendong kembali. Begitu tiap hari, sehingga orang-orang mengatakan, mungkin Uwais Al-Qarni sudah gila. Bagaimana mungkin dia memberikan makan anak sapi jauh ke puncak bukit? Padahal di sini makanan sapi banyak, rumput banyak. Mengapa? Dia tangkap
ke puncak bukit. Bahkan sapinya tidak disuruh berjalan, sapinya dia gendong sampai ke puncak bukit. Tapi Uwais Al-Qarni tidak menghiraukan hal itu, karena dia memiliki rencana. Dia ingin melatih fisik badannya supaya kuat, karena dia punya rencana ingin menggendong ibunya untuk berangkat haji. Akhirnya 8 bulan berlalu. 8 bulan lamanya Uwais Al-Qarni naik turun bukit menggendong anak sapi. Anak sapi itu sudah semakin besar, bahkan sampai 100 kilo beratnya. Sampai itu dia berikan anak sapi kepada tetangganya. Dia berkata kepada ibunya, "Wahai ibuku," dia masuk ke tempat kamar ibunya, "Ibuku, aku telah siapkan pakaianmu, wahai ibu. Kita akan berangkat melaksanakan haji pada hari ini. Kita akan berangkat hari ini, ibu. Mari kita bersiap-siap." Sang ibu dengan haru hanya mengatakan, "Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan kepadaku seorang anak yang sangat berbakti ya Allah." Dan akhirnya mereka pun berangkat. Ibunya bertanya, "Dengan apa engkau akan membawa? Dengan apa engkau akan memberangkatku haji, wahai anakku?" Maka Uwais berkata, "Aku akan memberangkatkan haji, ibu. Aku akan menggendongmu, ibu. Aku akan menggendongmu, ibu." Dan mereka berangkat perjalanan yang jauh dari padang pasir. Jangan engkau tanyakan apakah Uwais Al-Qarni tidak lelah dan tidak letih. Jangan engkau tanyakan apakah Uwais Al-Qarni tidak merasakan capek. Uwais Al-Qarni juga orang biasa. Uwais Al-Qarni juga merasakan lelah. Uwais Al-Qarni juga merasakan letih. Tapi setiap ia ingat akan ayat Allah, "Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn anishkur li wa liwalidayya ilayya al-masir." Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, ibumu terutama yang telah mengandungmu dengan keadaan yang lemah di atas kelemahan. Mendengar ayat itu, Uwais Al-Qarni terasa menjadi kuat karena bakti kepada orang tua. Bukan hanya perintah manusia, tapi perintah Allah. Dan akhirnya melalui perjalanan yang panjang sampailah Uwais Al-Qarni di Mekah. Sampai di Mekah, ibunya melaksanakan umrah, ibunya melaksanakan haji. Dan dalam itu ketika tiba di makam Ibrahim, ibunya pun berdoa, "Ya Allah, terima kasih engkau telah memberikan anak yang berbakti kepadaku ya Allah. Ampunilah dosa anakku ya Allah. Mereka anakku sangat berbakti kepadaku. Jangan engkau berikan dosa kepadanya ya Allah." Ibunya berdoa. Di tempat yang sama, Uwais Al-Qarni pun berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku ya Allah. Terimalah aku ibadah hajinya ya Allah. Ampuni dosa ibuku ya Allah." Dan ibunya pun berkata, "Wahai Uwais Al-Qarni, mengapa engkau selalu mendoakan ibu? Doakanlah dirimu sendiri, wahai Uwais Al-Qarni. Tidak usah engkau mendoakan ibu, doakanlah dirimu sendiri." Apa kata Uwais Al-Qarni?
Ibu, demi Allah, aku tak butuh aku mendoakan diriku. Aku tak butuh mendoakan diriku kepada Allah. Yang aku butuhkan, aku hanya ingin mendoakan ibu. Yang aku butuh hanyalah ridha ibu. Karena ridha Allah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua, murka Allah terletak pada murkanya orang tua. Begitu baktinya Uwais Al-Qarni kepada ibunya. Sampai suatu waktu bertemulah Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab. Bertemu Uwais Al-Qarni dengan Umar bin Khattab. Bertanya Uwais Al-Qarni, wahai Khalifah Umar bin Khattab, saya telah menggendong ibu saya dari Yaman sampai ke Mekah. Apakah dengan menggendong ibu saya itu telah membalas jasa-jasanya ketika saya melahirkan saya, wahai Khalifah? Maka Umar bin Khattab pun berkata, walaupun engkau bolak-balik menggendong ibumu dari tempat tinggalmu ke Mekah, akan tetapi setetes keringatnya ketika melahirkanmu, setetes darahnya yang keluar ketika melahirkanmu, setetes teriakannya, sedikit teriakannya ketika melahirkanmu, itu belum dapat membalas semua yang telah diberikannya kepadamu. Walaupun engkau gendong bolak-balik ibumu kembali lagi untuk melaksanakan haji ke Mekah ini. Begitulah bakti kepada kedua orang tua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa meniru bakti? Apakah kita bisa meniru bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya seperti halnya bakti Uwais Al-Qarni? Lihat diri kita, jangan engkau lihat orang lain. Lihat diri kita. Apakah selama ini kita telah berbakti kepada ayah dan ibu? Apakah kita selama ini pernah mendengarkan nasihat ibu? Apakah selama ini kita pernah berkata kasar kepada ibu? Dan pada kesempatan pagi hari ini ingin kita